Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan mengenai soal-soal latihan fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar di jenis soalnya adalah hubungan roda-roda. Diberikan sebuah gambar tiga buah roda, yaitu A dan B dan C dengan jari-jari yang ada 0,5, 0,4 dan 0,2 dengan hubungan roda-rodanya ada dua jenis, yaitu ada yang setali dan ada yang seporos. Apabila roda A berputar dengan kecepatan 20 radian per sekon, maka kecepatan linear roda B adalah titik-titik. Selalu ingat hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut, yaitu bahwa kecepatan linear sama dengan omega dikalikan jari-jari dari roda atau jari-jari putarannya. Atau kalau kecepatan sudutnya berarti adalah kecepatan linear dibagi dengan jari-jari putarannya. Diketahui dari soal ini kita dapatkan bahwa jari-jarinya A sampai C adalah sini, kemudian kecepatan sudut dari A adalah 20 radian per sekon. Kecepatan sudut kita beri label adalah omega. Yang ditanyakan adalah kecepatan linear untuk roda B. Sebelum menjawab, kita harus tahu yang namanya hubungan roda-roda itu yang ada di soal seperti apa. Dilihat ada roda B dengan roda C. Roda C dengan roda B itu setali. Kita tuliskan setali, kemudian roda A dengan roda C adalah seporos. Maka kita bisa tuliskan, lihat roda A dan C. Roda A dan C adalah seporos, maka berlaku omega A sama dengan omega C, artinya kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda C. Kecepatan sudut roda A adalah 20, roda A adalah 20, maka kecepatan sudut untuk roda C juga akan sama dengan 20. Kemudian karena yang ditanyakan adalah VB, kecepatan linear B, lihat hubungannya bahwa roda B dan C setali. Karena setali, maka kecepatan linear dari B sama dengan C. Kecepatan linear dari C adalah omega C dikalikan jari-jari dari roda C. Sedangkan omega C adalah sama dengan omega A. Nih, sama dengan omega A. Sehingga kita bisa menggunakan langsung omega A sama omega C. Kita ambilkan bahwa linear kecepatan ini di roda B adalah 20 dikalikan 0,2 karena jari-jari roda C-nya 0,2, sehingga kita dapatkan kecepatan linear untuk roda B adalah 4 meter per sekon. Nah, ini kalau ditanyakan kecepatan linear di roda B. Kecepatan linear roda B, kalau ditanyakan berapakah kecepatan linear di roda C? Ingat, roda C dengan roda B adalah setali, maka berhubungan sama dengan kecepatan linear sama dengan 4 meter per sekon. Kalau ditanyakan lagi misalkan berapakah kecepatan sudut dari roda B? Roda B yang ditanyakan adalah kecepatan sudutnya. Ingat, roda B sudah diketahui kecepatan linear dibagi dengan jarak atau jari-jari roda B-nya, sehingga 4 dibagi roda B-nya 0,4, hasilnya adalah 40 dibagi 4 sama dengan 10 radian. Jadi kalau salah satu udah ketemu, maka yang variabel yang lain akan ketemu juga. Ini adalah bagaimana cara mengerjakan soal yang berkaitan dengan hubungan roda-roda yang rodanya lebih dari 2. Intinya apa? Lihat dulu masing-masing itu hubungannya kayak apa dan apa yang diketahui dari variabel yang ada di soal tersebut. Jadi ada dua kuncinya. Yang pertama lihat hubungan, yang kedua adalah lihat apa yang diketahui. Kemudian soal yang gerak melingkar yang lain adalah tipenya seperti ini. Ada baling-baling berputar sebanyak 240 rpm, root per minute. Artinya dalam 1 menit baling-baling berputar sebesar 240 kali. Jika jari-jari
kipas 30 cm, artinya jari-jari baling-baling kipas ada 30 cm, maka kecepatan linear dan percepatan sentripetalnya adalah titik-titik. Diketahui jari-jarinya adalah 0,3 meter, karena 30 cm jadikan meter 0,3. Kemudian banyaknya putaran dari baling-baling adalah 240 meter, 240 putaran per menit ya. Ini artinya putaran per menit. Kemudian ditanyakan apa kecepatan linearnya dan ditanyakan percepatan sentripetalnya. Kita mulai dari apa? Dimulai dari jumlah putarannya. Nih, kita harus mencari yang namanya frekuensinya. Frekuensi nanti hubungannya dengan apa? Dengan omega. Omega nanti hubungannya dengan apa? Dengan kecepatan linear. Kita cari frekuensinya dulu. Frekuensi putaran adalah jumlah dibagi waktu. Jumlah putarannya dibagi dengan waktunya. Sehingga dituliskan 240 dibagi 60. 240 itu adalah karena putaran menitnya ada 60 detik 1 menitnya, maka hasilnya adalah 4 Hz. Jadi frekuensi dari baling-baling tersebut adalah 4 Hz. Ditanyakan apa? Kecepatan linearnya. Kecepatan linearnya bahwa masih kita ingat kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut dikalikan jari-jari putarannya. Sehingga kita tuliskan omega R sama dengan 2pi dikalikan F dikalikan R. Omega itu ada dua rumusnya. Dia adalah 2pi kalikan frekuensi atau 2pi dibagi periodenya. Karena yang kita frekuensi, maka kita gunakan rumus yang ini untuk menggantikan omega yang ada di sini. Sehingga kita ambil ini adalah omega. Ini dari sini. Hasilnya adalah V sama dengan omega R 2pi kalikan 4 dikalikan 0,3. Hasilnya 2,4 pi meter per sekon. Jadi kecepatan dari baling-baling adalah 2,4 pi meter per detik. Kemudian ditanyakan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal dirumuskan V kuadrat dibagi jari-jari dari putarannya. Kecepatan dibagi jari-jari putarannya, sehingga kita tuliskan 2,4 pi kuadrat dibagi 0,2, hasilnya adalah 28,8 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Ditanyakan dari soal ini. Jadi kalau ditanyakan ini kecepatan sudah ada, kecepatan kita punya, percepatan kita punya, frekuensi kita punya. Kalau ditanyakan periodenya berapa? Periode adalah kebalikan dari frekuensi. Berapa frekuensinya? Berarti periodenya adalah 1/4 dari 4. Sehingga T per 1/4 sekon. Frekuensinya 1/4 sekon. Kecepatan sudah, periode sudah, frekuensi sudah, kemudian percepatan sentripetal sudah. Ini yang dibahas di soal yang berkaitan dengan gerak melingkar, yaitu jenis hubungan roda-roda dan juga mencari variabel-variabel yang diinginkan pada sebuah ilustrasi dari sebuah benda yang berputar sebanyak putaran dalam menitnya. Oke, ini yang kita bahas. Silahkan dipelajari untuk soal-soal yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.